Abu Jahil mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terkadang orang terlalu cepat percaya pada hal yang tidak masuk akal, apalagi kalau menyangkut nasib dan kematian. Tapi siapa sangka kepercayaan yang berlebihan justru bisa membuat seseorang mati sebelum waktunya dan menjadi bahan tertawaan satu kampung. Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu hari, istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak. Ia lalu menyuruh Abu Nawas agar segera mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil tampak sibuk menebang kayu. Ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan kapak. Melihat Abu Jahil berdiri tepat di atas ranting yang hendak dipotongnya sendiri, Abu Nawas pun berteriak, "Ya Abu Jahil, apa yang kamu lakukan? Kamu bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas itu. Apa yang dikatakan Abu Nawas pun menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, ranting pohon itu patah dan jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Ia pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," serunya. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu kan tadi bisa mengetahui kalau aku akan jatuh. Berarti kamu ini pandai meramal Abu Nawas. Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil, kecuali Allah. Aku tidak pernah mengaku bisa meramal. Semua itu hanya kuasa Allah," jawab Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh. Dan ternyata benar Abu Nawas. Sekarang beritahu aku coba, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini gimana sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas berusaha menghindar. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanan, tetapi Abu Jahil terus mengikutinya sambil memohon-mohon. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," rengek Abu Jahil. Karena merasa terganggu, akhirnya Abu Nawas pun berkata, "Ya, baiklah Abu Jahil, dengarkan baik-baik ya. Nanti ketika kamu memikul kayu di atas punggung keledaimu dan keledaimu meringkik untuk pertama kalinya." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya, Abu Jahil dengan sigap menyela, "Seketika itu juga aku akan mati." "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Setengah rohmu akan keluar. Nah, lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya, maka semua rohmu itu sudah keluar Abu Jahil," tutur Abu Nawas asal-asalan. "Oh, begitu ya? Waduh, terima kasih Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil dengan wajah yang serius. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memikulnya di atas punggung keledainya. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu, keledai Abu Jahil pun meringkik. "Astagfirullah, ini permulaan sakaratul mautku," batin Abu Jahil dengan cemas. Dan tak lama kemudian keledainya kembali meringkik. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung menjatuhkan tubuhnya ke tanah sambil berkata, "Innalillahi, sekarang aku sudah mati." Ia pun memejamkan kedua matanya dan tak bergerak sedikit pun. Beberapa orang dari kampung terdekat kebetulan melewati jalan itu dan mereka melihat Abu Jahil tergeletak tak bergerak. Dan benar saja, mereka mengira Abu Jahil telah meninggal dunia. Mereka pun mengambil keranda dan memasukkan Abu Jahil ke dalamnya, lalu mengusungnya menuju perkampungan.
Dan di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah sungai. Mereka pun berhenti dan kebingungan menentukan jalur penyeberangan. Lewat sebelah sini atau sebelah sana ya? Tanya salah seorang. Tiba-tiba dari dalam keranda, Abu Jahil menjulurkan kepalanya. Ketika aku masih hidup, aku biasa melewati jalur sebelah sini. Ini yang paling dekat dan paling mudah, kata Abu Jahil sambil menunjuk arah. Melihat mayat bangkit dan berbicara, orang-orang itu pun kocar-kacir berlari ketakutan. Dan sementara itu, Abu Nawas yang sejak awal diam-diam menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal melihat kebodohan Abu Jahil sendiri. Kisah selanjutnya, celaka karena omongan. Seorang pedagang pernah berubah dari miskin menjadi kaya hanya karena satu nasihat Abu Nawas. Namun anehnya, ketika ia kembali meminta saran untuk kedua kalinya, hidupnya justru hancur dalam sekejap. Apa yang sebenarnya berubah? Nasihatnya atau sikap si pedagang itu sendiri? Dan inilah kisah lengkapnya. Alkisah, pada suatu hari ada seorang pedagang dari luar kota yang ingin belajar cara berdagang. Pasalnya, setiap kali ia membuka usaha, selalu saja mengalami kerugian. Salah satu kawannya pun menyarankan agar ia menemui Abu Nawas. Abu Nawas? Siapa itu? Dan di mana alamatnya? Tanya si pedagang. Dia itu menetap di kota Baghdad. Pergilah ke sana jika kamu ingin menjumpainya. Tapi ingat, jangan tertipu oleh penampilannya, tutur kawannya. Dan keesokan harinya berangkatlah ia menuju Baghdad. Setibanya di sana, ia bertanya kepada penduduk tentang rumah Abu Nawas. Karena Abu Nawas cukup terkenal, banyak orang yang mengetahui alamatnya dan menunjukkan jalan. Namun ketika akhirnya ia berhadapan langsung dengan Abu Nawas, ia sempat ragu dan bimbang. Pasalnya, penampilan dan tingkah laku Abu Nawas itu terlihat seperti orang yang kurang waras. Tetapi ia teringat pesan kawannya agar tidak tertipu oleh penampilannya. Maaf tuan, benarkah Anda ini yang bernama Abu Nawas? Tanya si pedagang dengan sopan. Ya, itu saya. Dan kamu ini siapa? Tanya Abu Nawas balik. Perkenalkan tuan, saya ini pedagang dari luar kota. Saya datang ke sini itu untuk meminta saran dari tuan, jawab si pedagang. Oh, silakan. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Abu Nawas. Tuan, berilah saya saran agar usaha saya ini memperoleh keuntungan yang banyak, pinta si pedagang. Abu Nawas terdiam sejenak dan tak lama kemudian ia berkata, kamu belilah kapas dan besi, tunggulah selama sebulan, lalu jual kembali ke pasar. Dan singkat cerita, pedagang itu pun pulang dan mengikuti saran tersebut. Ia membeli kapas dan besi dalam jumlah yang besar. Sebulan kemudian ia menjualnya kembali. Dan tak disangka, ia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi orang kaya raya. Namun kekayaan itu membuatnya berubah. Ia mulai sombong dan memandang rendah orang lain, terutama yang lebih miskin darinya. Aku harus lebih kaya lagi agar semua orang semakin menghormatiku, katanya dalam hati. Ia pun kembali menemui Abu Nawas untuk meminta saran kedua kalinya. Ketika tiba di rumahnya, ia melihat Abu Nawas memakai sepatu terbalik dan bertingkah aneh. Ia pun tertawa terpingkal-pingkal. Hehe, Abu Nawas gila. Ada-ada saja tingkahmu, ejek si pedagang. Menurutmu barang apa yang harus aku beli
agar keuntunganku semakin banyak. Ucapan yang tidak sopan itu membuat Abu Nawas mengerutkan dahinya. Belilah barang dan semangka, tunggulah sebulan lalu jual ke pasar, jawab Abu Nawas. Dan singkat cerita, pedagang itu pun kembali menuruti saran tersebut. Ia membelanjakan seluruh uangnya untuk membeli bawang dan semangka dalam jumlah yang besar. Namun belum sampai sebulan, bawang dan semangka itu sudah membusuk. Ia tak bisa menjualnya sama sekali. Dan seketika itu juga ia bangkrut dan jatuh miskin. Dengan penuh emosi, ia pun kembali menemui Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu telah membuatku bangkrut. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun, teriaknya. Apa ada yang salah dengan saranku? Tanya Abu Nawas dengan tenang. Oh iya, pertama kali kamu memberi saran, aku mendapat keuntungan besar. Tapi saran keduamu itu membuatku bangkrut Abu Nawas, balas si pedagang. Oh, itu kan salahmu sendiri. Kenapa malah menyalahkanku? Jawab Abu Nawas. Ya tentu saja ini semua salahmu. Gara-gara saranmu itu hartaku habis, bentak si pedagang. Abu Nawas pun berkata, orang asing, dengar baik-baik. Bahkan namamu saja aku tidak tahu. Pertama kali kamu datang, kamu menyapaku dengan hormat dan memintaku memberi nasihat. Karena kamu memperlakukanku sebagai orang bijak, maka aku memberimu saran dengan kebijaksanaanku. Tetapi ketika kamu datang kedua kalinya, kamu menyapaku dengan ejekan dan menyebutku gila. Maka aku pun memberikan saran sebagaimana orang gila memberikan saran. Dan begitulah, jawabanku itu tergantung pada bagaimana caramu bertanya dan menghargai orang lain. Mendengar itu, si pedagang tersebut pun terdiam. Ia bahkan merasa malu dan tak berani lagi untuk menyalahkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, lukisan maut istri. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas, secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan sebuah tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Dan karena gagal menjalankan tantangan tersebut, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman berupa 1 bulan penjara. Namun yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas justru terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Mengapa lukisan istrinya malah membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Oh itu Paduka, karena ada lukisan istri saya Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kamu selalu bilang kalau kamu itu sering tidak betah gara-gara istrimu? Kamu bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel. Tapi kenapa sekarang kamu malah betah memandang istrimu di dalam penjara? Justru itu Paduka, setiap kali saya melihat lukisan istri saya ini, semua permasalahan apapun terasa tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan permasalahan bersama dia Paduka. Nah, oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini Paduka, celetuk Abu Nawas.
Spontan, Baginda Raja pun tertawa terpinggal-pinggal. Ia lalu melepaskan Abu Nawas karena telah berhasil membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya, Kota Surga. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kaki di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. "Kamu sudah dengar belum Abu Nawas? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan," tanya Hasan. "Ya, aku sudah mendengarnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau kita ke sana, Abu Nawas? Aku punya kenalan di kota itu," ajak Hasan. Dan Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba pada malam harinya. Sesampainya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas menemui kawannya. Mereka disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini terus menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu pun semakin kagum. "Kota tempat tinggalmu ini benar-benar luar biasa, kawan," puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan pun semakin bersemangat menyanjung kotanya. Namun bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya kesal. Ia pun berkata kepadanya, "Keadaan kotamu ini tak jauh berbeda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti dua kota kembar." Kawan Hasan pun terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas. "Masa sih? Bagaimana mungkin?" tanya kawan Hasan tak percaya. "Ya, coba saja lihat ke atas. Bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kamu tak percaya, ya silakan hitung sendiri," jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya, Madu Air Gula. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik berlipat-lipat, terutama harga madu. Harganya sangat mahal kala itu, dan untuk mendapatkannya pun sangat-sangat sulit. Maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapatkan kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya, ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Dan apa boleh buat, ia harus menundanya dulu.
Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama ia pergi. Aku takut madu ini akan dicuri orang. Madu mahal seperti ini pasti banyak yang mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Ia juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh atau mungkin dirampok oleh orang yang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas, pikir Tuan Hamid. Ia pun akhirnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Namun sesampainya di sana, rumah Abu Nawas terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali bingung kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya. Saat ia hendak pulang, di tengah perjalanan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa Tuan terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu kepada Abu Nawas, tapi rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda ini mau kemana Tuan? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga aku akan pergi keluar kota Abu Jahil. Ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan saja kepada aku Tuan? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah Abu Jahil? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid. "Tidaklah Tuan, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Akhirnya Tuan Hamid pun menyerahkan botol madunya kepada Abu Jahil. Akhirnya beres juga. Sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku, pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah ia keluar kota dengan perasaan yang tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang Tuan Hamid? Anda pasti mau mengambil madu ya? Ini Tuan, masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Wah, terima kasih Abu Jahil. Kamu ini sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, silakan ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Aduh Tuan, tak usah. Aku tak bisa menerimanya. Lagi pula, apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu?" Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Ia pun pamit pulang. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid berniat meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botolnya, pikir Tuan Hamid. Dan keesokan harinya Tuan Hamid pun kembali mendatangi rumah Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu?" tanya Tuan Hamid. "Hah? Tidak, botol itu tidak tertukar Tuan. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya, apalagi sampai menukarnya." "Wah, Anda ini jangan memfitnah Tuan Hamid," bantah Abu Jahil. "Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula Abu Jahil?" Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga, hingga datanglah Abu Nawas untuk melerainya. "Coba kalian berdua ceritakan kepadaku apa masalahnya," pinta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil tetap bersikeras bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu. Baiklah. Kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku,
Aku punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong, ujar Abu Nawas. Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil? Tanya Abu Nawas. Ada, dia itu anak pelayanku, jawab Abu Jahil. Nah, segera panggil anak itu kemari. Maka dipanggillah anak kecil tersebut. Wahai anak kecil yang pintar, aku mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas. Dan dengan polosnya anak kecil itu pun menjawab, oh, soal itu, aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula, Tuan. Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa bahwa anak kecil jika ditanya pasti akan berkata jujur apa adanya. Abu Jahil, Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah. Sekarang kembalikan madunya, bentak Abu Nawas. Kisah selanjutnya, makanan kebakaran. Alkisah, Abu Nawas sedang mencoba usaha baru. Usaha yang digelutinya adalah menjadi petani kurma. Dengan bermodalkan kebunnya yang luas, ia menanam pohon-pohon kurma dalam jumlah yang banyak. Setiap pagi dan sore ia rajin pergi ke kebun untuk menyirami dan merawat pohon-pohon kurmanya. Semua ini ia lakukan dengan penuh semangat. Beberapa bulan kemudian tibalah saatnya panen. Dan tanpa diduga hasil panennya pun melimpah ruah. Ia menjual seluruh hasil panen dan mendapatkan banyak uang. Sebagai bentuk rasa syukur, Abu Nawas ingin berbagi kebahagiaan dengan mengundang orang-orang makan di rumahnya. Ia membeli seekor sapi yang gemuk untuk dijadikan hidangan pesta. Setelah semuanya dipersiapkan, baik hidangan maupun tempat, Abu Nawas memanggil anaknya. Hei nak, sini. Kamu undang orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman-teman, dan para tetangga. Ajak mereka datang bersama. Hari ini kita akan mengadakan pesta, kata Abu Nawas. Sang anak pun mengangguk dan menuruti perintah ayahnya. Namun apa yang dilakukan oleh sang anak itu ternyata di luar dugaan Abu Nawas. Ia justru berjalan ke tengah kerumunan orang di tempat ayahnya biasa berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu berteriak, "Tolong, tolong, ada kebakaran di rumah kami. Kami butuh bantuan." Teriakan tersebut membuat orang-orang di sekitar kaget. Akan tetapi mereka segera berpura-pura tidak mendengar. Padahal mereka tahu bahwa anak kecil itu adalah anak Abu Nawas, kawan mereka sendiri. Kemudian beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri anak Abu Nawas itu dengan rasa iba. "Ayo nak, kami akan pergi ke rumahmu. Kami akan membantumu," kata mereka. Namun setibanya di depan rumah, mereka tidak melihat ada kebakaran. Mereka justru dipersilakan masuk dan diajak duduk di depan meja besar yang berisi berbagai hidangan. Mereka heran dan bertanya, "Apa maksudnya ini? Kamu mencoba menipu kami ya?" tanya salah satu mereka dengan nada yang kesal. Abu Nawas juga dibuat heran dengan perilaku anaknya, sebab orang-orang yang datang tidak ada satupun yang ia kenal dan jumlahnya pun sedikit. Abu Nawas lalu berkata, "Bukankah sudah ayah beritahu? Undang kawan-kawan ayah, saudara-saudara ayah. Di mana mereka? Kenapa yang datang hanya sedikit orangnya? Bahkan ayah sama sekali tidak mengenalnya." Dengan tenang, sang anak pun menjawab, "Wahai ayah,
mereka yang datang ke sini itu bukan karena makanan. Mereka datang karena mengira kita sedang kesusahan dan ingin membantu. Mereka datang karena hati mereka peduli, Ayah. Merekalah yang layak duduk di sini dan pantas menerima kebaikan dari jamuan kita, Ayah. Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun tersenyum bangga. Sedangkan orang-orang yang datang pun merasa kagum dengan cara berpikir anak tersebut. Kisah selanjutnya, menjaga wasiat. Ada kisah yang menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya. Anak tersebut merupakan murid Abu Nawas yang bernama Ali. Ali ini adalah anak yang cerdas, namun juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran jauh lebih cepat dibandingkan murid-murid pada umumnya, terutama dalam mempelajari hukum tata negara. Karena itulah Abu Nawas memberi perhatian lebih. Ia bahkan menaruh harapan besar kepada Ali. Dia harus jadi hakim untuk negeri ini, pikir Abu Nawas. Pengetahuan Ali tentang hukum tata negara sangat cepat dikuasainya. Kemudian, agar si anak menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas juga menanamkan ilmu agama kepadanya, supaya kelak bila menjadi hakim, ia menjadi hakim yang bertakwa, tidak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, ia menasehati murid-muridnya tentang pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Wahai anak-anakku, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda berbuat korupsi dan tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian akan meninggal nanti, kalian akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh murid mendengarkan dengan seksama. Dan saat itu Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Ayo, siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh murid di majelis mengacungkan tangannya. Namun ada satu murid yang tidak melakukan. Ali, murid paling cerdas yang sangat Abu Nawas banggakan. Karena heran, Abu Nawas pun mendekatinya dan bertanya, Wahai Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu tidak ingin menjadi penghuni surga? Tidak guru, jawab Ali menggeleng. Lalu, kamu ingin menjadi penghuni neraka? Tanya Abu Nawas lagi. Itu juga tidak guru, jawab Ali tetap menggeleng. Terus apa maksudmu Ali? Tanya Abu Nawas penasaran. Ali pun menjawab dengan polos. Karena saya ingin menjadi hakim guru. Waktu ibu saya akan meninggal, beliau berwasiat kepada saya agar saya harus menjadi hakim negeri ini. Oleh sebab itulah saya giat mempelajari ilmu hukum tata negara guru. Mendengar alasan Ali yang begitu polos, Abu Nawas pun tertawa geli. kisah selanjutnya,
Pada suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit, dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. "Memangnya apa permasalahan yang membuat kalian bingung seperti itu?" tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina Paduka, dan teman saya, Zulfikar, memiliki 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakan Paduka. Dan kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3 Paduka. Nah, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut Paduka. Saya mendapat separuh dari jumlah kambing yang ada. Zulfikar mendapatkan 1/3 dan Wahab mendapatkan 1/8 Paduka," jelas Ahmad. "Lalu apakah kambingnya sudah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Ahmad. "Bahkan sekarang jumlahnya sudah mencapai 23 ekor Paduka. Nah, dengan jumlah tersebutlah kami menjadi bingung bagaimana cara membaginya sesuai dengan kesepakatan." Mendengar keluhan itu, Baginda Raja pun terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu bukan hal yang mudah. Jika Ahmad mendapatkan 1/2, berarti ia mendapatkan 11,5 ekor. Dan Zulfikar yang mendapatkan 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan sedangkan Wahab yang mendapatkan 1/8 berarti hanya 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu, pikir Baginda Raja. Yang ada justru akan makin rumit. Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja pun akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. "Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini," gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda Raja menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. "Oh, kalau begitu sih gampang Paduka," jawab Abu Nawas santai. "Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Saya minta tolong kambing-kambingnya dibawa masuk ke dalam istana," lanjut Abu Nawas. Dan akhirnya ke-23 kambing itu dituntun masuk ke dalam istana. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas kemudian berkata, "Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Paduka." Baginda Raja pun meminjamkan seekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Nah, sekarang jumlahnya 24. Untuk Ahmad, karena Anda mendapatkan setengah bagian, silakan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor kambing. Nah, untuk Zulfikar, karena Anda mendapatkan 1/3, maka silahkan ambil 8 ekor, lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Untuk Pak Wahab, karena Anda mendapatkan 1/3, silahkan Anda ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab pun juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Paduka Raja, maka saya kembalikan lagi ke Paduka, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapatkan hak sesuai dengan kesepakatan tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan oleh Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya.
Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun Abu Nawas menghasilkan panen buah labu yang sangat melimpah. Begitu juga dengan kebun milik Abu Jahil yang tak kalah banyak hasilnya. Dan setelah panen, Abu Nawas pun mulai menjual buah labunya di pinggir jalan yang ramai dilalui oleh orang. Dalam sehari, Abu Nawas bisa mendapatkan keuntungan besar karena banyaknya pembeli. Melihat hal itu, Abu Jahil pun merasa iri. Ia ikut berjualan buah labu dan memilih tempat berjualan yang persis bersebelahan dengan Abu Nawas. Namun, dagangan Abu Jahil sepi pembeli, sementara dagangan Abu Nawas tetap ramai diserbu orang. Dalam hati Abu Jahil pun mulai curiga. Ini kenapa sih dagangan Abu Nawas bisa laku? Padahal buah labunya sama-sama besar dan rasanya pun tak jauh berbeda. Jangan-jangan dia pakai jasa dukun, pikir Abu Jahil penuh prasangka. Setelah diamati lebih teliti, barulah Abu Jahil sadar ternyata harga yang ia tawarkan jauh lebih mahal. Ia menjual labunya seharga 5 dinar per buah, sementara Abu Nawas hanya 3 dinar, harga yang wajar dan cukup terjangkau. Tak ingin kalah bersaing, keesokan harinya Abu Jahil pun mengambil langkah yang drastis. Ia menjual buah labunya hanya 1 dinar per buah, harga yang sangat murah, bahkan bisa membuatnya merugi. Tapi hal itu tak diperdulikan oleh Abu Jahil. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat dagangan Abu Nawas tidak laku. Namun sayang, Abu Jahil lupakan satu hal. Lawannya itu adalah Abu Nawas, orang yang dikenal punya sejuta akal. Dan tanpa menunggu lama, Abu Nawas pun mendatangi lapak Abu Jahil. "Wahai Abu Jahil, bagaimana kalau buah labumu aku borong semua?" tanya Abu Nawas sambil tertawa penuh kemenangan. Abu Jahil pun langsung mengiyakan. "Boleh saja, kamu pasti tak mampu bersaing denganku kan?" ledeknya sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun membalas, "Iya Abu Jahil, kamu memang sangat cerdik." Akhirnya semua buah labu milik Abu Jahil pun diborong oleh Abu Nawas dengan harga 1 dinar per buah. Setelah menerima uang, Abu Jahil pun merasa puas dan sombong. "Kali ini kamu harus mengaku kalah Abu Nawas. Untuk hal-hal lain kamu boleh menang, tapi soal dagang akulah yang paling cerdik," katanya dengan bangga. Namun Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Dan beberapa saat kemudian Abu Nawas kembali berjualan buah labu. Tapi kali ini ia menaikkan harga jualnya menjadi 4 dinar per buah. Mengapa bisa demikian? Karena sekarang tidak ada lagi penjual buah selain dirinya. Semua labu di pasar sudah ia kuasai, termasuk milik Abu Jahil. Dan orang-orang pun tetap membeli karena tak ada pilihan lain. Dan hasilnya Abu Nawas justru mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Melihat hal itu, Abu Jahil pun hanya bisa melongo. "Sialan, ternyata aku telah membantu Abu Nawas menjadi lebih untung," gerutunya dengan kesal. Kisah selanjutnya. Cara menipu janji. Apa jadinya jika sebuah janji yang terucap di depan orang banyak justru berubah menjadi bumerang? Di satu sisi, Abu Nawas ingin menepati kata-katanya, tapi di sisi lain, ia tak mungkin merugi.
Dari kebingungan itulah lahir akal cerdik yang membuat orang-orang hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan inilah kisah lengkapnya. Suatu ketika, pada sore hari, Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah yang lesu dan kelelahan. Pasalnya, seharian penuh ia berada di hutan untuk mengumpulkan kayu bakar, lalu menjualnya ke pasar. Dan untuk melepaskan rasa penat, ia pun duduk beristirahat di depan rumah. Tak lama kemudian, sang istri segera membuatkan minuman dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Wah istriku, sepertinya aku tidak kuat lagi kalau terus-terusan begini. Tiap hari memikul kayu dari hutan sampai ke pasar, sementara usiaku ini sudah beranjak tua istriku. Coba belikanlah aku seekor keledai. Dengan begitu kan pekerjaanku akan lebih ringan. Ia bisa membantuku memikul kayu dan aku jadi lebih giat bekerja nantinya," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Ya sudah, aku akan memberikan uang untuk membeli keledai. Tapi ingat, kamu harus mengembalikannya nanti," balas sang istri. "Ya, aku janji istriku," sahut Abu Nawas. Sang istri lalu memberikan uang simpanannya kepada Abu Nawas. Dan keesokan paginya, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk membeli seekor keledai. Setelah mendapatkan keledai yang diinginkan, ia pun langsung membawanya pulang. Akhirnya pekerjaanku akan terasa ringan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun membuatkan kandang sebagai tempat tidur keledainya. Saat pagi menjelang, Abu Nawas bangun dari tidurnya dengan penuh keceriaan. Semua perbekalan dipersiapkannya dengan penuh semangat. Namun, ketika hendak mengambil keledainya, Abu Nawas pun terkejut. Keledai yang kemarin dibelinya hilang dari kandangnya. Seketika Abu Nawas panik. Ia pun segera memberitahukan kepada istrinya. "Istriku, keledai kita hilang," tutur Abu Nawas. "Hah? Apa? Hilang? Pokoknya aku tidak mau tahu. Pokoknya uang pembelian keledai harus kamu kembalikan," balas sang istrinya dengan nada kesal. Mendengar perkataan istrinya itu, Abu Nawas pun semakin pusing. Ia lalu berkeliling kampung dan bertanya kepada orang-orang. Kawan, apakah kamu lihat keledaiku?" tanya Abu Nawas. Namun tak seorang pun yang mengetahuinya. "Aduh, gimana ini?" keluh Abu Nawas. Akhirnya di depan orang-orang ia berjanji bahwa jika keledainya ditemukan, ia akan menjualnya dengan harga murah, yaitu 1 dinar. Orang-orang pun terkejut. "Kamu serius Abu Nawas?" tanya salah seorang warga. "Ya, aku serius," jawab Abu Nawas dengan mantap. Setelah lama berkeliling tanpa hasil, Abu Nawas pun memilih untuk pulang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat keledainya sedang makan rumput di pekarangan rumahnya sendiri. "Aku cari kamu kemana-mana, ternyata kamu malah berada di sini," ucap Abu Nawas dengan kegirangan. Ia pun segera memberitahu istrinya. "Wah istriku, ternyata keledainya ada di pekarangan," seru Abu Nawas. "Alhamdulillah, syukurlah. Berarti Allah masih sayang sama kita," balas istrinya. "Tapi aku bingung istriku," kata Abu Nawas. "Bingung kenapa? Seharusnya kan kamu senang keledainya kembali," ujar istrinya. "Iya, aku senang. Tapi aku sudah terlanjur berjanji kepada orang-orang," ucap Abu Nawas. "Janji? Janji apa?" tanya istrinya. "Aku berjanji kalau keledainya ditemukan, aku akan menjualnya dengan harga 1 dinar, jawab Abu Nawas. "Kamu ini gimana sih? Keledai seharga 50 dinar mau dijual 1 dinar? Balas istrinya heran. Setelah lama berpikir, akhirnya Abu Nawas pun menemukan solusinya. "Wah istriku, pokoknya jangan khawatir. Aku tidak mungkin mengingkari janjiku kepada orang-orang. Tapi aku juga punya solusi yang tepat istriku," sahut Abu Nawas. Dan tak lama kemudian Abu Nawas pun membawa keledainya ke hadapan para warga. "Keledaimu sudah ditemukan Abu Nawas?"
Tanya salah satu warga. "Ya kawan, alhamdulillah. Dan aku akan menepati janjiku. Aku akan menjual keledai ini dengan harga 1 dinar. Ayo, siapa yang mau membelinya?" seru Abu Nawas. Spontan para warga pun langsung berebut ingin mendapatkan keledai tersebut. Tunggu dulu kawan, tunggu dulu. Aku belum selesai bicara," kata Abu Nawas. "Nah, kalian lihat sepatu keledai yang ada di punggungnya ini? Harganya itu 100 dinar. Jika kalian ingin membeli keledaiku, maka kalian juga harus membeli sepatunya. Tidak boleh dipisah, karena aku menjualnya sepaket." "Itu sih sama aja bohong Abu Nawas. Kamu malah dapat untung besar kalau begitu," jawab para warga kesal. Mereka pun membubarkan diri dan tak jadi membelinya. Dengan begitu, Abu Nawas pun berhasil menepati janjinya tanpa harus kehilangan keledainya. Kisah selanjutnya. Mimpi berujung pengusiran. Tak semua mimpi membawa pertanda baik. Namun bagi Baginda Raja Harun ar-Rasyid, mimpi itu terasa seperti peringatan yang terulang dan terulang. Dan setiap kali ia terbangun, satu nama selalu terngiang di benaknya, yaitu Abu Nawas. Mimpi itu begitu nyata, seakan Abu Nawas berdiri tepat di hadapannya, tersenyum dengan cara yang sulit dimengerti. Sang raja pun mulai takut. Apakah ini pertanda kehancuranku atau justru jebakan tak kasat mata? Abu Nawas memang dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Namun pada suatu ketika terjadi peristiwa aneh yang membuat sang raja merasa heran. Akhir-akhir ini sang raja sering memimpikan Abu Nawas. Karena merasa gelisah, Baginda Raja pun menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasehat spiritual istana. Penasehat istana menyampaikan tafsirnya dengan suara pelan namun dingin. "Paduka yang mulia, mimpi bertemu Abu Nawas adalah pertanda sial Paduka. Selama ia berada di kampung halaman, keselamatan Paduka akan terancam." Maka diputuskanlah sebuah perintah yang tampak sederhana namun sejatinya mematikan. Abu Nawas harus pergi, dan bila ingin kembali, ia tidak boleh berjalan, tidak boleh merangkak, dan tidak boleh menunggangi hewan kendaraan. Satu pelanggaran kecil saja, hukumannya bukan sekedar pengusiran. Awalnya sang raja merasa tidak enak hati harus mengusir Abu Nawas. Namun karena saran tersebut datang dari penasehat istana dan demi kebaikan dirinya, terpaksa ia harus melaksanakannya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap ke istana. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjawab, "Abu Nawas, sudah beberapa hari ini aku bermimpi tentangmu. Menurut para penasehatku, itu pertanda akan datangnya musibah bagiku Abu Nawas. Nah, oleh karena itu, dengan terpaksa aku harus mengusirmu dari kampung halaman. Namun, kamu boleh kembali nanti dengan syarat kamu tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh merangkak, dan tidak boleh mengendarai hewan sebagai tunggangan. Nah, jika kamu melanggar, kamu akan mendapatkan hukuman Abu Nawas." "Paduka yakin dengan perkataan Paduka itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, Abu Nawas, aku sangat yakin," jawab sang raja. "Baiklah, Paduka yang mulia, saya akan meninggalkan kampung halaman saya Paduka," ucap Abu Nawas dengan nada sedih. Setelah beberapa minggu meninggalkan kampung halaman, Abu Nawas merasakan kerinduan yang amat sangat terhadap keluarganya.
Ia juga rindu mengobrol bersama teman-temannya di warung. Namun ia bingung bagaimana caranya agar bisa pulang tanpa melanggar aturan sang raja. Minggu demi minggu berlalu. Abu Nawas duduk termenung di perantauan, menghitung kemungkinan, namun satu persatu runtuh. Berjalan dilarang, merangkak dilarang, naik kuda ataupun keledai ataupun kendaraan juga dilarang. Untuk pertama kalinya, Abu Nawas merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, yaitu buntu pikirannya. Sebenarnya Baginda Raja pun rindu dengan kehadiran Abu Nawas, namun kata-kata sudah terlanjur diucapkan, dan sebagai raja, ia tak bisa menarik kembali ucapannya. Meskipun begitu, bukan Abu Nawas namanya jika tak menemukan ide yang cemerlang. Suatu hari, ia tersenyum karena menemukan cara untuk pulang ke kampung halaman tanpa melanggar satupun peraturan. Kabar kepulangan Abu Nawas pun tersiar ke seluruh penjuru kampung. Warga menyambutnya dengan gembira karena mereka mencintai Abu Nawas. Rupanya kabar itu juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Ia pun ikut merasa gembira, meskipun kegembiraannya berbeda dengan rakyat pada umumnya. Jika rakyat bergembira karena cinta mereka kepada Abu Nawas, maka sang raja memiliki dua kegembiraan sekaligus. Pertama, jika Abu Nawas melanggar aturan cara pulangnya, ia bisa menghukumnya. Sesuatu yang jarang terjadi karena Abu Nawas selalu lolos dari jebakan. Dan yang kedua, jika Abu Nawas berhasil pulang tanpa melanggar aturan, sang raja bisa kembali mengobrol dengannya untuk menghilangkan penat dan stresnya. Setibanya di gerbang kota, Abu Nawas disambut masyarakat dengan penuh sukacita. Mereka mengiringinya layaknya seorang pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Kepulangan Abu Nawas pun segera terdengar oleh pihak istana. Para penasehat dan Raja Harun Ar-Rasyid pun mendatangi Abu Nawas yang tengah dikerumuni para warga. Mereka penasaran dengan cara apa Abu Nawas bisa pulang ke kampung halaman. Dan ternyata Abu Nawas pulang dengan cara berkelanyutan di bawah perut seekor keledai. Melihat hal itu, sang raja pun tertawa lepas dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sementara itu, para penasihat istana hanya bisa tersenyum kecut karena gagal membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya, orang mati hidup kembali. Pernahkah kamu mendengar pertanyaan yang begitu aneh sampai membuatmu berpikir keras, tapi malah tertawa sendiri? Begitulah yang terjadi pada Abu Nawas kali ini, ketika seorang ulama sombong mencoba menjatuhkannya dengan pertanyaan yang tidak masuk akal. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, kota yang selalu sibuk dengan perdagangan, guru-guru agama, dan cerita rakyat, suasana istana terasa berbeda. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para ulama dan cendekiawan dari berbagai penjuru. Mereka datang bukan hanya untuk bersilat ilmu, tetapi juga untuk menegaskan siapa yang paling pandai dan siapa yang paling benar dalam urusan kehidupan dan kematian. Di pojok aula besar duduk seorang pria yang terkenal cerdik, tapi kerap membuat orang garuk-garuk kepala karena kelucuannya. Dialah Abu Nawas. Ia tidak duduk rapi seperti para ulama lain, melainkan setengah bersandar di dinding sambil memainkan tongkat kecilnya, menggambar wajah kambing di tanah dan menguap lebar.
Orang-orang yang mengenalnya tahu, meskipun terlihat santai, pikiran Abu Nawas sedang bekerja keras meramu jawaban yang cerdik yang bisa membuat orang tertawa atau tergagap karena malu. Hari itu, para ulama sedang membahas kematian dan kehidupan setelah mati. Mereka mengutip kitab-kitab, menyampaikan dalil panjang, dan sesekali saling menatap dengan tatapan menantang. Seolah siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang paling sulit, dialah yang paling bijak di hadapan Baginda Raja. Tiba-tiba seorang ulama muda berdiri. Ia mengenakan jubah indah berlapis 3, sorban mengkilap, dan ekspresi penuh percaya diri, bahkan cenderung sombong. Ia menatap Abu Nawas seolah ingin berkata, "Kamu pikir kamu cerdik? Mari kita buktikan." "Wahai Paduka," katanya lantang, "izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan Paduka, yang bahkan orang paling bijak pun mungkin tak mampu menjawabnya." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid tersenyum dan menatap Abu Nawas dengan nada yang menggoda. "Nah, Abu Nawas, ini pasti menarik. Silakan ulama muda, ajukan pertanyaanmu. Aku ingin melihat bagaimana ia menjawab." Semua mata kini tertuju pada Abu Nawas. Bahkan beberapa pengawal menahan nafas. Ulama muda itu menatap Abu Nawas dengan tatapan yang menantang, lalu berkata, "Aku ingin bertanya satu hal. Mengapa orang mati tidak bisa bangkit lagi?" Aula mendadak sunyi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jebakannya berlapis. Jika Abu Nawas menjawab dengan sembarangan, ia bisa dianggap menghina agama. Tapi jika ia menjawab terlalu serius, ia akan tampak kalah cerdas. Abu Nawas tersenyum kecil. Ia tahu ini bukan pertanyaan tentang ilmu, melainkan jebakan untuk mempermalukannya. Ia mengusap jenggotnya dan bergumam dalam hati, "Ulama muda ini pikir dia bisa menjebakku dengan satu pertanyaan bodoh. Kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid menatap Abu Nawas, memberi isyarat agar ia menjawab, tapi seperti biasa dengan caranya yang tak terduga. Abu Nawas berdiri perlahan, tongkat kecilnya masih di tangannya. Ia menatap ulama muda itu dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Wahai Tuan Ulama, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, izinkan aku menanyakan satu hal terlebih dahulu." Ulama muda itu mengerutkan keningnya, sedikit bingung, tapi ia mengangguk. "Oh, silakan, tapi cepat." Abu Nawas tersenyum lebar, melambaikan jubahnya sedikit seolah sedang mempersiapkan trik sulap. "Apakah engkau sendiri pernah mati?" Ulama itu terkejut. Ia menatap Abu Nawas dengan mata yang melebar. "Apa maksudmu?" "Tentu saja belumlah. Siapa yang pernah mati dan kembali bisa bicara?" Abu Nawas mengangguk pelan, seolah menyetujui jawaban sederhana itu. "Nah, kalau Anda sendiri belum pernah mati, bagaimana bisa Anda tahu bahwa orang mati itu tidak bisa bangkit lagi? Bukankah Anda hanya berasumsi tanpa bukti?" Tawa kecil mulai terdengar dari sudut aula. Orang-orang saling menatap dan mulai tersenyum. Abu Nawas melangkah maju, menatap Baginda Raja seolah meminta izin untuk melanjutkan. Baginda Raja tersenyum dan mengangguk. Abu Nawas berkata, "Kalau Anda sudah yakin dengan jawaban Anda sendiri, mengapa harus menanyakannya kepadaku? Bukankah pertanyaan Anda hanya membuat orang lain bingung tanpa perlu jawaban?" Suasana aula pun meledak dengan tawa. Para pengawal tertawa keras, para ulama menunduk malu, dan ulama muda itu tampak memerah seperti kepiting rebus. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sampai menepuk meja beberapa kali karena tak bisa menahan tawa. Abu Nawas duduk kembali, tersenyum penuh kemenangan. Namun dalam hati ia tahu ini baru permulaan. Ia menatap ulama muda itu lagi dan berkata dengan nada yang lebih tenang, "Orang mati memang tak bisa bangkit lagi di dunia ini.
Bukan karena ketidaktahuan kita, tapi karena itu urusan Sang Pencipta. Kalau manusia bisa menghidupkan orang mati sesuka hati, dunia ini akan hancur. Tidak ada yang mau mati, dan semua ingin hidup terus. Maka batas antara hidup dan mati harus tetap ada. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata, "Benar-benar Abu Nawas. Kamu bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu kembali ke pojok aula sambil menggambar angka-angka aneh di tanah, entah untuk menghitung jumlah tawa atau sekedar kesenangan pribadinya.